Nah, yang kayak mau gue ceritain kali ini, kejadiannya itu sebenarnya belum lama, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Ada sepasang suami istri, namanya Heru sama Lita. Umur mereka 30-an hampir 40 lah. Mereka punya satu anak cowok, masih SD. Dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Heru dan Lita ini keluarga yang keadaan ekonominya cukup menengah sedikit ke atas lah. Dengan pendidikan agama yang bisa dibilang agak kurang sebenarnya. Nah, awalnya si Lita ini istrinya itu tuh ngeluh kalau perutnya sakit. Dan sakitnya tuh hilang timbul terus tiap hari. Ya makin lama makin parah. Sakit perutnya ini bukan kayak sakit perut biasa. Karena Lita tuh ngerasain perutnya kayak ditusuk-tusuk jarum. Lita juga udah coba buat dibawa ke dokter manapun. Tapi sekian banyak dokter ini bilang kalau nggak ada masalah apa-apa di perutnya Lita. Kayak dikirimin santet gitu dong ya? Nah iya Mui, sampai akhirnya udah beberapa bulan berlalu, karena sakitnya nggak hilang-hilang dan nggak ada dokter yang bisa nyembuhin, Lita mulai frustasi. Nah salahnya, Heru sama Lita ini malah mutusin buat pergi ke orang pinter. Ada satu kenalannya si Lita ini yang emang orang pinter. Dan begitu mereka udah ketemu, si orang pinter ini bilang, saya nggak bisa sembuhin, tapi guru saya bisa. Akhirnya mereka pergi ke rumah gurunya ini, yang ternyata di Jakarta Selatan juga. Rumahnya si gurunya ini cukup gede. Dan pas masuk, buat gue sih aneh ya Muinat. Karena ruang tamunya tuh biasa aja. Tapi begitu masuk ke ruang tengah, itu kayak ada panggung yang di tengah-tengahnya tuh ada altar. Tau altar gak sih lo? Nggak tahu. Altar tuh kayak meja persembahan gitu loh. Oh. Nah, di altar ini kanan kirinya tuh kayak ada tombak, ada keris, terus ada kepala kambing digantung, kayak yang udah diawatin gitu. Terus ada kain kafan, sama ada kursi besar di belakang altarnya. Kayak tempat buat ibadah ya? Iya betul banget. Nah, kursi besarnya tuh kayak di belakang si altar ini, kayak buat tahta orang penting gitu loh kelihatannya. Iya, gue kebayang. Nah, di situ ketemulah Heru dan Lita sama gurunya si orang pinter ini. Sebut aja nama gurunya itu Pak Jarwo. Setelah kenalan, Lita ngasih tahu keluhannya dia apa. Pak Jarwo megang perutnya Lita sambil baca-bacain doa gitu. Habis itu Pak Jarwo ini bilang, kalau besok perut kamu gak sakit, kamu datang lagi ya ke sini. Bener aja, besokannya, untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir, perutnya Lita ini gak sakit sama sekali. Jadi langsung sembuh gitu? Iya, langsung sembuh. Anjir. Nah, besokannya lagi, sesuai perintah Pak Jarwo, mereka datengin lagi rumahnya Pak Jarwo ini. Karena kemarin Pak Jarwo minta buat kayak gitu kan. Sampai di sana, Lita dan Heru dikasih tahu kabar baiknya, kalau misalnya perutnya Lita udah gak sakit lagi. Tapi Pak Jarwo bilang, kalau Lita mau gak sakit lagi, kalian harus masuk jadi anggota saya. Tapi kalian belum suci. Saya harus mandiin dulu kalian di sini di malam Jumat. Jadi ternyata ya Pak Jarwo ini, ya kita bisa simpulin emang punya anggota atau perkumpulan gitulah. Dia pemimpin sekte gitu. Nah, bisa dibilang gitu Moy. Anjing. Akhirnya di malam Jumat, mereka berdua dimandiin pakai air kembang. Karena katanya mereka ini selalu ngelakuin ritual mingguan tiap malam Jumat itu. Dan lu tahu Muinat, setelah dimandiin dan dalam tanda kutip udah jadi anggota, Heru dan Lita ini gak boleh salawat dan gak boleh ngaji. Zikir pun itu gak boleh pakai bacaan yang ya secara orang Islam tahu, tapi harus pakai bacaan dari Pak Jarwo. Dia bikin agama sendiri. Iya, ya agak-agak kayak gitu, makanya aneh banget kan. Nah bodohnya, karena Lita ngerasa penyakitnya bukan penyakit biasa, makanya Lita dan Heru ini setuju aja buat ngikutin aturan itu. Dan setelah dan tanda kutip jadi anggota, setiap malam mereka datang ke rumah Pak Jarwo. Heru dan Lita ini kayak disuruh bersihin altar. Terus tiap malam mereka ada perjamuan dan makan bareng belasan anggota lainnya gitu. Oh, ini banyak berarti? Banyak, anggotanya banyak, gak cuma Heru sama Lita, sebelumnya udah ada. Gitu. Dan tiap malam Jumat mereka ngelakuin ritual. Jadi kayak tiap malam tuh mereka beres-beres altar, perjamuan segala macem. Tapi malam Jumat mereka ada ritual sendiri. Nah, ini yang di luar nalar banget sih. Ritual mereka kan tiap malam Jumatan, yang tadi gue bilang. Jadi di ritual itu, mereka nih, si belasan anggota itu kayak sujud ke arah altar sambil baca-bacain doa yang selalu mereka pakai. Nah anehnya, Pak Jarwo ini gak duduk di kursi tahta itu yang gue bilang, malah ikutan sujud. Jadi kayak tahtanya tetap kosong. Bahkan si Pak Jarwo ini sujudnya paling depan di antara belasan anggota lainnya. Jadi kayak mimpin sujudnya gitu loh. Oh, kirain gue malah si Pak Jarwo yang di... Nah, gue juga mikirnya gitu Mui tadinya. Terus dia nyembah siapa dong? Nah,
Setelah mereka selesai baca-bacain doa itu, setelah sujud, mereka bangun dari sujud. Di atas panggung, di atas altar itu udah kayak ada makhluk-makhluk yang wujudnya tuh cantik, anggun, kayak bidadari gitu loh, Muinat. Anjing. Dan di kursi yang tadinya kosong itu didudukin sama satu makhluk yang lebih besar lagi. Wujudnya sebenarnya manusia, tapi auranya tuh beda banget loh, kayak bercahaya gitu. Dan pas lo lihat tuh kayak, sorry ya, kayak lo ngeliat nabi gitu loh. Bangsat. Nongol tiba-tiba. Nongol tiba-tiba aja Mui, setelah mereka bangun dari sujud. Ah. Dan si makhluk ini cuman ngeluarin satu kalimat, kalian minta apa, saya akan kabulkan. Nah, Heru sama Lita kan selalu pergi ke rumah Pak Jarwo tiap malam kan. Selama mereka pergi ke sana, anaknya mereka ini selalu dititipin di tempat neneknya, yang mana rumahnya neneknya ini juga nggak jauh dari rumah Heru dan Lita. Nah, anak ini sebenarnya ngomong kalau dia nggak suka nyokap bokapnya itu ninggalin dia setiap malam. Dan anaknya ini minta ke bapak ibunya kalau dia tuh mau belajar ngaji. Suka nyokap bokapnya itu ninggalin dia setiap malam. Dan anaknya ini minta ke bapak ibunya kalau dia tuh mau belajar ngaji. Tapi Lita sama Heru bilang ke anaknya, kita nggak boleh ngaji, karena kan sama Pak Jarwo nggak boleh kan. Iya. Dan permintaan anaknya ini dikasih tahu sama Lita dan Heru ke Pak Jarwo. Dan Pak Jarwo juga ngelarang. Di hari itu, setelah balik dari rumah Pak Jarwo, Heru dan Lita jemput anaknya dan mereka pulang ke rumah. Besok paginya, pas anaknya mau bangun, anaknya itu nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri dari kasur. Terus posisi tidurnya tuh kayak orang udah dikafanin gitu loh, yang tangan yang lipet di atas perut. Dan ditepok-tepok gitu pipinya si anak ini sama Lita, gak bangun-bangun juga. Terus, tiba-tiba, anaknya ini ketawa dan buka matanya lebar. Abis itu dia ngomong, aku udah jadi pocong mah. Anjing. Ngeliat anaknya kayak gitu, Lita dan Heru akhirnya langsung ngebawa anaknya ke rumah Pak Jarwo. Tapi, waktu masuk ke rumahnya Pak Jarwo, si anak ini tuh teriak-teriak kayak ngeronta-ronta ketakutan, minta keluar dari rumah itu. Sampai akhirnya, buat maksa anak ini masuk ke ruangan dan ke depan altar itu, anak ini harus dibopong sama beberapa orang. Setelah akhirnya didoain sama Pak Jarwo dan udah mulai tenang, Pak Jarwo bilang kalau anaknya Heru dan Lita ini belum suci. Dan Pak Jarwo bilang untuk menghindari biar hal ini gak kejadian lagi, biar anaknya kayak ya gak kesurupan lagi gitu ya. Pak Jarwo bilang, ini parah banget sih, ini kurang ajar banget sih, Muihnat. Anaknya Lita dan Heru ini disuruh buat mandi dan cebok pakai air zam-zam. Anjing. Parah banget kan? Ya lu tau lah, air zam-zam cuma boleh buat minum atau mungkin wudhu gitu kan. Ini dipakai buat cebok. Anjing. Setelah kejadian itu, Heru dan Lita masih sering ke rumah Pak Jarwo dan anaknya juga selalu dititipin ke rumah neneknya. Tapi, yang Heru dan Lita nggak tahu, si anak ini dikasih buat belajar ngaji sama neneknya. Ngajilah anak ini sama seorang ustadz dan ternyata ustadz ini nyadar ada hal yang aneh sama anaknya Heru dan Lita ini. Pak ustadznya ngomong, kamu kenapa? Kalau ada apa-apa ngomong aja sama saya. Ngomonglah anak ini ke Pak ustadz, kalau dia tuh gak suka lihat bapak ibunya ke tempat Pak Jarwo tiap malam. Tempatnya juga serem, bahkan dia gak dibolehin belajar ngaji sama bapak ibunya. Karena kayaknya Pak ustadznya udah paham, ustadz ini tuh nyamperin ke rumah Heru dan Lita, kayak dikonfront langsung yang intinya semacam, kalian mau sampai kapan kayak gini terus? Tapi Lita tuh ngebela dirinya kalau semenjak dia ke tempat Pak Jarwo, perutnya tuh gak sakit lagi. Dan ibadah di tempat Pak Jarwo tuh bikin dia dan keluarga tuh sehat, terus ekonominya selalu baik selama ini. Pak Ustadz ini udah bilang, yang mereka percaya itu salah. Tapi Lita dan Heru ini batu banget, gak bisa dibilangin. Akhirnya Pak Ustadz ini bilang, ya udah kalau kalian gak percaya, silakan kalian buktiin sendiri. Pak Ustadz ini ngasih bacaan, terus nyuruh Heru dan Lita tiap ritual malam Jumat itu, yang waktu mereka dalam tanda kutip ibadah itu, jangan bacain doa yang dikasih sama Pak Jarwo, tapi baca bacaan yang dikasih sama Ustadz ini. Nah, di malam Jumat berikutnya, ibadah mingguan kan tuh, Heru dan Lita bener tuh cobain buat ngebaca bacaan yang dikasih sama Pak Ustadz ini. Dan bener aja Muinat, yang muncul di depan Heru sama Lita itu bentuknya bukan kayak yang mereka lihat tiap malam Jumat sebelumnya. Wujudnya bukan yang cantik, bukan anggun yang kayak bidadari gitu. Tapi kali ini mereka malah ngelihat pocong warnanya merah. Itu banyak banget berdiri di depan mereka. Dan yang tadinya mereka lihat duduk di altar, yang mereka lihat kayak nabi itu, sekarang itu berubah jadi makhluk yang gede banget. Sayapnya kayak kelelawar, warnanya merah dan ada tanduknya di kepalanya. Anjing. Kayak iblis gitu loh. Iya. Di situ mereka tahu selama ini yang mereka sembah tuh
emang iblis gitu loh. Besokan harinya, Heru dan Lita langsung nyamperin Pak Ustadz yang jadi guru ngaji anaknya itu, minta didoain dan gak mau lagi balik ke sana. Dan setelah didoain, si Ustadz ini bilang, ternyata emang dari awal keluarga Heru dan Lita ini udah diincar sama sekte ini. Oh, Kok bisa? Nah, bahkan sekte ini yang bikin Lita punya penyakit di perutnya yang gak bisa sembuh-sembuh itu. Oh. Cir. Biar kesannya kayak Lita bisa sembuh melalui Pak Jarwo dan masuk ke sekte itu. Dan ternyata semua anggota sekte itu tuh keluarga yang punya satu anak. Dan harusnya yang jadi tumbal itu anak mereka. Untungnya Heru dan Lita tuh keluar sebelum anaknya jadi persembahan. Bayangin, lu punya anak satu-satunya dan lu harus korbanin jadi tumbalnya iblis. Oh, jadi persembahan tuh berarti anaknya tuh harus Iya, meninggal. setelah kayak beberapa kali ritual, yang mana akhirnya anaknya harus ditumbalin buat si iblis ini. Oh, serius. anjing, tapi gue masih nggak habis pikir aja sih, Bi. Kayak gimana caranya si sekte ini tuh bisa ketemuin keluarga mereka gitu loh. Nah, tadi kan ku bilang ada kenalannya Lita yang orang pinter kan. Heeh. Nah, dari muridnya si Pak Jarwo ini yang kenalannya Lita, ya itu ngasih tahu kalau misalnya dia punya kenalan, yang kenalan itu keluarga yang punya satu anak. Makanya Lita diincar sama keluarganya. Ditambah lagi keluarga Lita ini bukan keluarga yang kuat agamanya lagi ya. Betul. Tapi gue masih penasaran sih, Bi. Sekte yang diikutin sama keluarga Lita tuh terkenal gak sih? Kayaknya sih nggak terkenal ya Mu ya. Karena gue juga pas dapet ceritanya nggak dikasih tahu nama sektenya itu apa. Oh, tapi di luar sekte yang si keluarga Lita ikutin, ada nggak ya sekte atau perkumpulan di luar sana yang nggak banyak orang tahu, tapi masih aktif sampai sekarang? Bisa sebutin nggak lo? Lo pada inget gak cerita sekte sesat yang pernah gue ceritain? Jadi di satu daerah Jakarta Selatan ada sekte yang tetuanya tuh tinggal di rumah itu. Ternyata mereka kayak nyembah iblis dan hampir tiap hari anggotanya tuh tiap malam ke sana dan tiap minggu mereka ngelakuin ritual besar. Ingat. Nah, salah satu anggotanya tuh ada yang jadi korban gara-gara anaknya hampir jadi tumbal. Iya. Nah, ternyata sekte yang gue bilang ini tuh nggak cuma ngaruh ke anggota atau mantan anggotanya aja, tapi sekte ini ngasih efek negatif juga ke tetangga sekitarnya. Oke. Ada seorang cowok, sebut aja namanya Dimas. Dia tuh seorang guru, mas-mas gitu sekitar 29 tahunan. Dan rumahnya Dimas ini persis di samping tempat sekte itu. Bener-bener dempet banget Nah, Dimas ini di saat itu baru banget nikah. Kejadiannya sekitar 1 tahunan yang lalu lah. Istrinya tuh seorang guru juga. Karena mereka baru nikah, makanya si Dimas pindah ke rumah ini yang di samping sekte ini. Oke. Yang mana rumahnya si Dimas ini sebenarnya emang rumah yang gak ditempatin punya orang tuanya Dimas. Makanya mereka pindah lah ke situ, si suami istri yang baru ini. Dan ya Dimas udah tahu rumahnya kayak gimana karena Dimas sering beresin dan main ke rumah situ. Nah, kondisinya dia tuh sebenarnya antara tahu-tahu nggak tahu tentang si sekte yang ada di sebelah rumahnya dia. Dia ngeliatnya emang rada-rada aneh karena ya tiap malam rame rumahnya, tapi dia ngerasa lebih ke bodo amatan lah. Dia ngeliat tetangga-tetangga di sekitar juga nggak terlalu ngegubris si rumah sekte ini. Jadi ya dia ya udah aja selama nggak ganggu dia, dia nggak akan ambil pusing. Semakin ngeliat tuh tiap malam tetangga gue kayak selalu ada acara gitu kan. Ini tahun lalu berarti kan? Tahun lalu. Sampai sebenarnya keganggu banget sih enggak, tapi ya kadang males juga kalau misalkan sampai berisik banget gitu. Nah, yang bikin Dimas jengkel itu tuh setiap Dimas berangkat ke sekolah tiap pagi, karena dia ngajar kan. Dimas tuh ngeliat di depan rumahnya dia tuh banyak belatung Belatungnya belatung hitam gede-gede gitu dan banyak banget. Nah, istrinya Dimas tuh suka main tanaman, jadi ya tanaman dia juga kena lah. Dan itu kejadiannya sering banget Kadang juga di depan rumahnya Dimas ini gak cuma ada belatung hitam, tapi ada juga kelabang. Banyak tiba-tiba muncul cacing. Pokoknya banyak banget hewan-hewan yang jorok dan bikin geli lah. Tapi yang paling sering tuh si belatung hitam itu, yang gede-gede banget dan banyak. Dimas asumsi kalau hewan-hewan ini tuh munculnya dari rumah sebelahnya dia. Karena hewan-hewan ini munculnya tuh kayak deket sama area antara rumah dia dan rumah si sekte ini. Jadi asumsi dia ya dia kayak gitu. Dimas coba tegur tuh ke rumah sebelah. Malah dia diomelin balik. Ya mas, rumahnya emang jorok kali, makanya banyak muncul hewan kayak gitu. Sama pemimpin sektenya ini diomelin? Sama orang, bukan pemimpinnya, tapi kayak ada orang yang emang kerja juga di situlah. Salah satu anggota sektenya juga. Padahal ya Dimas sama istrinya emang orangnya rapih dan bersih banget. Emang suka beres-beres, suka main tanaman. Pokoknya apik lah. Dan baru pindah juga kan, nggak mungkin kotor lah. Betul. Ya udahlah,
Karena emang Dimas juga nggak berani juga, karena ya rame gitu kan orangnya, takutnya dia juga kenapa-napa. Nggak ditegur lagi tuh sama Dimas. Ya udah beresin aja deh rumah gue, toh masih daerah luar rumah ini, bukan yang masuk ke dalam rumah gitu loh, bukan di dalam rumah. Walaupun tetap jengkel ya. Sebulan 2 bulan jalan, tiba-tiba istrinya Dimas ini alhamdulillah hamil. Tapi setelah hamil Nat, Moy, kondisi istrinya Dimas tuh lemah gitu loh. Dia kayak hamilnya payah banget. Bangun tuh pusing, jalan sempoyongan banget. Pokoknya bener-bener parah deh. Padahal ya baru beberapa bulan hamil, belum yang hamil tua gitu loh. Nah istrinya Dimas ini, sebut aja namanya Rika ya, itu dibawa ke dokter. Kata dokter, kekurangan darah. Ya gampang capek gitu kan. Udah tuh gara-gara dokter bilang kayak gitu, disuruhlah sama Dimas buat istrinya ini cuti aja. Karena emang istrinya juga guru. Istrinya cuti aja, Dimas kerja. Istrinya Dimas disuruhlah buat tinggal di rumah orang tuanya Dimas, di rumah mertua istrinya ini, biar ada yang jagain pas Dimas lagi kerja gitu kan. Jauh nggak dari rumahnya? Nah rumahnya tuh nggak jauh dari situ Nat. Karena memang yang tadi gue bilang, ini rumahnya Dimas, rumah kosong yang sebenarnya nggak ditempatin sama orang tuanya. Ya mungkin udah dikasih buat Dimas juga gitu ya. Tapi untungnya rumah orang tuanya dekat dari situ, jadi kayak jalan kaki pun nyampe. Oke. Nah pas Rika ini tinggal di rumah mertuanya, ada tetangga mertuanya Rika tuh datang ke rumah. Yang mana itu adalah, sebut aja Mak Wati. Mak Wati ini emang orang asli daerah sana, udah tua juga. Dan Mak Wati ini terkenal dukun beranak di situ. Cuman udah nggak praktek lagi. Pas Mak Wati ini ngobrol, datang ke rumah orang tuanya Dimas, dikasih tahu lah sama Mak Wati ini mantu lu hamilnya nggak sehat. Gue nggak mau nuduh sih ya, tapi kayaknya ada yang ngirimin sesuatu ke mantu lu. Rumah lu yang ditempatin anak lu juga angker. Kayak gitu. Terus gimana, kata Rika dan keluarganya gitu kan. Si Rika jangan ditaruh di rumah lu dulu deh, rumah yang sana gitu, yang angker itu. Ngungsi aja ke rumah emaknya yang rada jauh dari sini. Akhirnya udah tuh, ngikut aja. Rika tinggal lah di rumah nyokapnya Rika, rumah mertuanya si Dimas. Dan emang agak jauh dari situ sih, bukan di daerah Jakarta Selatan itu, Jakarta Selatan lain, cuman ya harus naik mobil lah, maksudnya jauh gitu dari situ. Dan bener tuh Nat, Mui, setelah Rika tinggal di rumah orang tuanya, Rika sehat lagi. Bahkan yang tadinya udah ngajuin cuti buat nggak jadi ngajar dulu di sekolah, udah kuat, kayak dia merasa gue bisa ngajar lagi gitu loh. Nah udah tuh, walaupun tetap tinggal di rumah orang tuanya biar tetap sehat gitu ya. Di satu waktu Dimas balik ke rumah mau ngambil barang. Sendirian kan dia tinggal di rumah. Oh, yang pindah itu sama Dimas juga? Iya, jadi sama Dimas juga, cuman Dimas kayak bolak-balik gitu ke rumah biar beresin rumah juga, ngambil-ngambil barang yang diperluin. Tapi ya Rika tinggalnya di rumah orang tuanya. Oke. Nah di satu waktu itu Dimas tuh balik ke rumah sendiri.